Oke, kali ini kita akan coba belajar di modulnya Red Hat ya. Ini modulnya itu berfokus di pengoperasian Linux versinya dari Red Hat langsung. Sebutannya distro ya untuk versi-versi Linux. Jadi Linux distro Red Hat. Tapi sebelumnya itu untuk akses kontennya ini kalian harus punya dulu akun Red Hat ya. Plus kalian punya akun tuh harus didaftarkan ke dalam course yang sudah ada. Biasanya sih beli, tapi kalau kalian ada program dari pengajar dosen atau mungkin ikut event, bisa masuk ke course ini secara gratis, minta dimasukin aja. Ini sudah di sekitar 30% karena sudah pernah buka ya. Tapi ini kita akan belajar dari awal aja lah, sama-sama gitu. Getting started with Linux Fundamentals 9.1. Oke, ini saya kembali aja langsung ke pertama. Introduction, Internet for User and Developer, Documented Linux. Tujuan dari program ini sih, tujuannya itu adalah untuk intended for user, hanya untuk introduction ya. Jadi introduction ini adalah getting started, introduction intended for user to acclimate yet to acclimate the Red Hat Enterprise Linux desktop and command line interface, untuk membiasakan diri lah dengan environmentnya Red Hat dan Linux. Oke, ini ditujukan untuk penggunaan Red Hat Linux versi 9. Diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang mouse, keyboard, monitor. Oke, ini kita kembali. Di sini ada topologi untuk menjalankan modul ini ya. Jadi nanti ini workstation yang akan kita pakai ya. Workstation ini adalah sistem utama yang akan dipakai. Servera, student network, bastion, classroom network, dan material dari classroom, yaitu ya halaman ini ya. Jadi nanti sistem VM-nya dia akan jalan di bastion ini. Kita akan akses secara virtual ya. Jadi nanti sistemnya kayak streaming gitu. Terus untuk berbagi modul dengan classroom konten material, kita bisa jalankan nanti sebuah komen untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dari konten material classroom ini. Misal nanti kalau kita masuk di bagian untuk login atau ganti sandi atau mengatur sebuah sistem di dalam situ, misalnya kita mengganti settingannya, akan disediakan di dalam classroom konten material ini. Cara aksesnya nanti kita bisa jalankan atau berhentikan lewat sebuah komen yang akan kita jalankan di workstation ini. Jadi apabila kita jalankan, misal nanti dia akan langsung menambahkan otomatis akun baru untuk kita utak-atik begitu. Ya sneak peeknya begitulah, supaya tidak kaget nanti sebentar. Ini IP-nya kalau perlu, ada terlalu penting juga. Server mungkin nanti pentingnya kita login tapi nggak apa-apa. Nah ini, you assign a remote computer in era HOLE. Oh, ini singkat jadi role Red. Red Hat Online Learning. Red Hat Online Learning OOLE Classroom. Self-paced course access through a web application that is hosted at rollredhat.com. Login to the site with your Red Hat customer portal user credential. Sebenarnya nggak perlu login ulang lagi. Dia tuh virtual mesinnya ada di sini di lingkungan lab. Nih, tapi nanti kita jalankan kembali ya. Nggak apa-apa. Terus ya tampilannya seperti yang disebutnya sudah saya tampilkan. Dia tuh ada beberapa mesin ya, virtual mesin. Tapi untuk di bagian awal kita akan fokus nanti di workstation saja. Jadi kalau kita tekan start, start itu biasanya seharusnya di sini ya. Tombol ini dia tuh untuk start sama stop. Nanti kita akan tunggu berapa menit sampai diaktif semua, baru bisa kita jalankan. Kalau kita mau jalankan, kita tekan saja open console ini, dia akan buka halaman baru nanti. Ini statusnya, ini statusnya di tengah ini ya. Kalau building itu berarti masih proses dan masih kayak booting. Ini aktif berarti sudah siap digunakan. Stop berarti dia berhenti, kayak masih mesinnya mati gitu. Create delete send warning stop. Starting stop. Ini komen manual nggak apa-apa. Oke, bisa kita langsung next saja.
Performing lab exercises. Ya, nah ini ya. Comprehensive review lab issues. Ada juga yang bisa dinilai. Ah, tapi yang saya baca sebelumnya nggak ada ya yang bisa disebut-sebut ini gradable activity. Mungkin kuis yang di akhir ya, cuma nilainya kita nggak bisa lihat langsung gitu di sini, cuma kayak simulasi aja gitu. Mungkin kalau sama pengajar bisa dilihat begitu berapa banyak yang salah atau bagaimana, nggak apa-apa. Tidak terlalu pengaruh lah dengan kalian punya progres di sini. Jadi itu kalau salah nggak apa-apa, tinggal ulang aja, jawab ulang aja. Kalau di refresh pun nanti hilang semua. Jadi nggak perlu takut ya salah-salah jawab. Nah ini kita sudah disuruh untuk jalankan lab environment ya. Nih lingkungan lab ini lab environment. Di sini lab start comment with specified activity name. Oke, bisa langsung aja kalau begitu. Ini kita masuk ke sini, langsung tekan start. Ini bisa kita tunggu berapa menit sampai dia tulisnya nanti started atau apa gitu, saya lupa juga ya. Pokoknya ini sampai bisa dibuka. Nanti open console ini kan masih gray out ini. Nanti kalau sudah agak hijau berarti sudah bisa, sudah ready. Paling maka 1-2 menit. Jadi kita sambil nunggu kita lihat dulu ini instruksinya apa saja. Untuk kita jalankan nanti ini lab action exercise kita akan jalankan di terminal. The action is a choice of start, grade or finish. Start and finish on the top chapter like completed. Oh iya, jadi cuma beberapa memang yang ada penilaiannya. Jadi waspada ini ya. Setelah verified required resource to begin exercise, limiting configuration setting, create resource, take package service, everything necessary outcomes. Exercises. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu penting function lab ini ya. Cuma ini untuk membantu lah supaya kita bisa lebih mudah untuk menjalankan instruksi yang ada di sini. Karena itu tadi ini kalau kita jalankan function lab, dia bisa bantu bikinkan akun, dia bisa bantu setup lah supaya kita langsung bisa jalankan instruksi tanpa perlu kita siapkan. Nanti sistem yang siapkan. Beberapa ada yang punya nilai juga, jadi hati-hati. Ada pass or fail. Tapi ya di bab awal ini saya belum dapat. Jadi jangan takut. Introduction to Linux. Ini masih sejarah-sejarah sih. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds 1991 sebagai alternatif dari GNU. Combined with application written by GNU not Unix. Oh, bukan alternatif GNU ya, alternatif Unix malah. Unix itu kayaknya berbayar atau apa? Oh, Unix itu memang sistem operasi, cuma dia punya lisensi sendiri. Kayaknya dihalangi sama paywall ya, jadi harus bayar gitu untuk pakai kayaknya. Nah, Linux ini dia punya lisensi sendiri di GNU untuk dijalankan secara gratis. Linux is available to any user who wants it. Linux sering dipakai di server, di cloud, desktop, dan laptop. Android, Chromebooks, dan Steam Deck itu berbasis Linux semua. Steam Deck sih yang bagus. Steam Deck ini dia jalankan Linux plus dengan mereka punya project ya untuk bisa jalankan juga aplikasi Windows. Jadi sekalipun Steam Deck itu basisnya Linux, dia bisa jalankan software Windows. Nah, kalau kita bahas sistem operasi, pasti kita pernah juga dengar yang namanya kernel. Kernel ini apa? Kernel ini adalah suatu sistem yang membantu untuk menjalankan komputer dari pertama kali kita tekan tombol nyala gitu. Kernel ini yang bertugas untuk menjalankan booting ya. Jadi
kernel ini mengambil driver dari sistem sama bootloader. Nah ini bootloader ini seperti BIOS masuk bootloader nggak ya? Kayaknya BIOS nggak termasuk deh. Operasi sistem code untuk memory private. Iya nggak termasuk BIOS. Jadi bootloader ini yang load Windows. After the computer locates the bootloader, takes control and locates the kernel. The kernel is loaded to memory, process the hardware and loads the driver. Jadi bootloader ini yang angkat kernel, terus kernel nyalain driver satu-satu supaya terdeteksi sama komputer. Happy might allows and provide networking, graphics, sound and logistic and so on. Jadi kernel ini yang bertugas untuk menjalankan driver ya. Driver input output, driver audio sampai driver GPU atau visual ya. Makanya itu sekali kita nyalain sudah tersedia semua, jaringan sudah bisa sambung, layar sudah muncul gambar, booting sound biasa muncul, booting Windows ada suaranya kan, langsung muncul login semuanya. Itu sebelumnya itu muncul semua, diproses dulu sama kernel gitu. Nah tapi kernel ini dia tugasnya nggak cuma sampai situ. Jadi sekalipun komputer sudah nyala, itu kernel masih jalan di belakang dia. Karena dia bisa dibilang sistem yang tingkatan tinggi. Jadi dia jalan seperti sistem administrator lah di belakang gitu. Punya kontrol yang lebih banyak. Family convention of the desktop. Seri sufficient program family giveaway for network repository both. Nah untuk versi display tersendiri, kalau dari kernel tadi kan ada namanya driver untuk GPU ya, driver untuk display. Ya ini yang tampilkan layar begini. Tapi biasanya kalau drivernya yang kita pakai dalam sistem operasi, apalagi Linux ya, itu biasanya tuh nggak sebanyak itu dia drivernya. Contoh misal kayak apa ya, Arch Linux kayaknya ya, iya. Itu drivernya kita harus install sendiri. Nah, terus bagaimana dong kita mau operasikan untuk install driver, sedangkan drivernya belum ada sama sekali. Nah, untuk sistem operasi seperti Linux, dia ada bawaan itu yang namanya GUI, Graphical User Interface, atau enggak terminal, the shell. Biasanya itu sebutannya CLI, Command Line Interface. Itu biasanya kalau nggak ada drivernya, defaultnya tuh dia akan jalankan di terminal. Karena ya terminal tuh nggak perlu driver karena dia cuma bentukannya ya seperti yang biasa kita lihat lah. Nah, cuma teks terus bisa kita input di sini. Gitu. Tidak perlu embel-embel driver. Ini cuma ngetik biasa, cuma bisa pakai enter aja gitu. Navigasinya pakai arah panah. Overview of Linux distribution. Ya Linux memang ada banyak versinya. Biasanya tuh versi Linux juga ada banyak dan dikembangkan oleh kelompok atau perorangan yang berbeda-beda juga. Jadi banyak rasanya lah, tergantung kalian pakainya mau apa. Contohnya Raspberry Pi, ini sistem ringan ya, bahkan seukuran USB. Itu bisa jalan lumayan kuat juga untuk sistem-sistem sederhana ya. Komputer, bayangkan komputer sekecil USB. Tapi memang ya sesuai ukuran. Penyimpanannya terbatas, memorinya juga terbatas. Tapi yang penting bisa jalan, tidak apa-apa lah. Kan digunakan untuk sistem-sistem kecil memang. Saya kali misal kita mau bikin alat di kebun begitu, terus kemampuannya sampai bisa nonton YouTube kan nggak? Ya terlalu over juga. Ngapain gitu alatnya mau nonton YouTube? Nah untuk Red Hat sendiri dia versi Linuxnya ini ada 4 ya. Ini Red Hat Enterprise Linux yang akan kita pakai sebentar. Yang kedua itu CentOS. CentOS ini dia adalah versi development ya. Jadi gunanya itu untuk mengembangkan Red Hat Enterprise Linux. Bisa dibilang ini versi betanya lah. Jadi ini untuk mengembangkan versi beta, di tes fiturnya. Ini RHEL ini adalah versi yang full release.
Jadi CentOS ini apabila buildnya sudah sempurna, sudah stable atau stabil, dia akan diubah jadi versi terbaru dari RHEL ini. Untuk versi yang ketiga ini ada Fedora. Fedora ini dia turunan juga CentOS ya. Tapi dia versi yang lebih cepat. Misal kayak beta 1, beta 2. Jadi setiap ada fitur baru Fedora update. Ini dia tuh diupdate satu kali per package. Ini dia update satu kali per fitur. Kapan ada fitur baru langsung update, fitur 2 langsung update. Ini dia tunggu beberapa fitur sekaligus ada atau pengembangannya sudah cukup jauh, baru diupdate lagi CentOS ini. Terus apabila sudah distabilkan di sini, baru kita rilis di sini. Yang terakhir ini adalah Debian. Debian ini yang paling dasarnya dari Red Hat. Ini dia tuh adalah project yang terbuka ya. Jadi bisa dikembangkan oleh siapa saja. Bahkan beberapa versi Linux biasanya itu berdasarkan sistem Debian ini ya. Based on Debian biasanya begitu. Jadi cara kerjanya untuk kita bikin distro baru, misalnya cara cepatnya ya, tidak perlu kita buat dari nol. Bisa kita ambil versi-versi sederhana seperti Debian ini, terus kita kembangkan sendiri menjadi versi yang kita inginkan. Bisa kita mau tambah fitur apa, begitu apa yang kita mau ubah. Lebih bagus lagi kalau kita utak-atik versi yang sudah ada gini. Terus untuk penggunaannya juga misalnya kalau ada yang mau pakai, lebih familiar lah, karena biasanya kalau kita pakai distro dari Debian ini, misalnya beberapa Linux yang pakai Debian, visualnya itu tidak beda-beda jauh lah kalau nggak banyak diganti ya UI UX nya gitu. Nah ini changing between Linux like getting a new mobile phone. Penggunaan dasarnya itu sama-sama saja, cuma beberapa fitur atau visualnya itu akan berbeda dikit-dikit lah. Misalnya cara sambung jaringan mungkin agak beda, cara install aplikasi mungkin agak beda, tapi fungsi-fungsi dasarnya itu masih sama. Jadi adaptasi untuk distro yang lain itu kalau orang sering pakai Linux lumayan cepat. Jadi sekalipun dismiss. Distribusi sistem Linux. Nah iya ya, course ini atau kursus ini itu akan berfokus ke pengoperasian RHEL. Seperti distro Linux yang lainnya, RHEL ini punya GUI sendiri namanya GNOME. GUI itu yang ya sama kayak Windows, kayak sama kayak Windows yang jalankan fungsi-fungsi dasarnya, bikin visualnya untuk tekan-tekan tombol. Jadi kita tidak perlu full navigasi dari terminal begini. Navigasinya itu cukup tekan-tekan tombol saja. Grafik user interface. J-nya itu makanya grafik ini, tombol-tombol ini maksudnya grafik ini. Gambar-gambar, icon-icon. Jadi tidak berbentuk teks seperti terminal ya. Lebih mudah untuk pengoperasian. Aduh, mana udah saatnya. Ini mati baru. Sabar. Ketutupan sama sender. Oke, lanjut. Untuk cek distronya bisa lihat di settingnya masing-masing. Iya. Bisa juga kita lihat di OS box. Oh ya, nama salah. Oke, lanjut tentang distro Linux. Ini kita sudah disuruh jalankan ya. Sebelumnya kita sudah start, seharusnya ini sudah aktif. Yap, sudah ready untuk kita jalankan. Ini kita disuruh login dan start ini di terminal Live Start Intro Distribution. Langsung saja ke sini, terus kita tekan open. Sebentar dia akan muncul seperti ini. Nah, bisa jadi ini tampilan Linux ya. Ini kita versi streaming, jadi kita pakai mesin dari Red Hat-nya langsung, makanya ini agak delay. Tapi tidak apa-apa, ini bisa kita login langsung di sini. Passwordnya student ya. Ini kalian bisa dapat passwordnya di halaman pertama tadi. Ini kalau kalian mau lihat ya, biar tidak
biar tidak dibilang wah fake, gimana passwordnya bang, biar nggak tanya-tanya lagi. Nih, student komputer have a standard user account. Nah, itu tadi akunnya namanya student. Akun yang namanya student, passwordnya adalah student. Oke. Nah, setelah login, dia akan langsung ke sini kalau sandinya benar ya. Sandinya harus benar. Kalau sandinya benar itu langsung kalian akan dibawa ke halaman utama yang bentuknya seperti ini. Tadi itu kita disuruh untuk jalankan ini dulu. Lab start intro distribution. Ini bisa kita jalankan di terminalnya. Ini window aja. Lab. Wah, sabar. Sepertinya ada masalah. Siap-siap mengetik. Oke, lab start intro. Waduh, salah pencet. Start intro distributions. Oke. Nah, ini udah jalan. Kita bisa langsung pulang aja. Selanjutnya kita disuruh masuk ke setting. Kalau ya bisa kita lewat activities atau enggak tekan super key. Biasanya itu tombol Windows. Tapi itu kecuali kita install sendiri ya di sistemnya kita ini Red Hat. Itu bisa kita gunakan super key sebagai tombol Windows. Tapi dia super key itu untuk kembali ke sini saja, tidak apa-apa. Kita disuruh masuk ke setting, kita search saja setting. Bisa klik aja. Terus ini udah di about ya. Terus kita disuruh tadi masuk ke area bawah, masuk ke bagian about ini untuk kita lihat spesifikasi atau versi yang dipakai di dalam Linux ini. 5,5 GB dikasih RAM, dikasih prosesor Intel Xeon, grafik, dikasih storage 10 GB, lumayan juga. Terus iya sih. Oke, setelah sudah kita dapat ini aboutnya, bisa kita langsung kembali saja. Kita matikan dulu ini labnya supaya berhenti ya. Ini sebenarnya untuk comment lab tidak terlalu diperlukan ya, kecuali nanti ada penilaian. Nah, itu baru wajib. Untuk membiasakan diri, kita biasakan diri aja untuk start dan finish apabila disuruh ya. Oke. Ini disuruh finish, sudah selesai. Bisa kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Introduction to Linux. Ini tanya jawab aja biasa ya. Linux tadi pakai lisensi GNU. GNU project juga. Kernel untuk loading driver. Terminal itu text interface, masukkan komen secara langsung. Waspada nih yang jawaban multi centang begini, biasanya ini jawabannya lebih dari satu yang benar. Ini kan yang basisnya Fedora, berarti itu yang di atasnya Fedora. Tadi ada CentOS sama RHEL. Nice. Ini saya sudah hafal juga jawabannya sih, karena sudah pernah kerja sebelumnya. Ini rangkuman dari sebelumnya. Linux adalah open source project, bisa dikembangkan oleh siapa saja. Linux umumnya digunakan di arsitektur berbasis cloud. Linux dapat diakses atau diinteraksi menggunakan dua mode, yaitu GUI seperti Windows yang berbasis icon dan tombol-tombol seperti yang biasa kita pakai, atau berbasis command line interface ya.
Itu biasanya itu berbentuknya seperti terminal. Nah, gini, cuma ada teks dan input komen langsung ke sistem. Lanjut ke chapter 2. Untuk mengakses Linux system. Grab desktop, query, login, using command line. Linux dapat menyimpan beberapa pengguna dan masing-masing pengguna dapat diberikan akses admin. Akses admin ini sebenarnya punya akun sendiri. Kalau di Windows namanya administrator. Kalau di Windows namanya administrator, kalau di Linux dia namanya root atau enggak super user atau enggak ya sudo itu komennya. Tapi nama akunnya atau nama aksesnya itu biasanya root atau enggak super user. Akun dengan akses root mempunyai hak akses yang lebih tinggi daripada akun biasa. Jadi bisa dia ubah pengaturan sistem, bisa dia ubah akses dari pengguna lain karena ya tier aksesnya dia lebih tinggi. Jadi ya seperti admin lah begitu. Aku admin nih. Kamu member. Konsol ya. Kalau konsolnya nih mirip terminal kayak tadi. Kenapa bisa kita jalankan Linux di web seperti ini? Karena dia ini berbasis VM atau virtual machine. Jadi sistemnya ini kita streaming, kontrolnya kita ini kita kirim secara real time dan akan di-copy dari mesin yang ada di servernya Linux. Lokasinya itu bisa jauh sekali, beda benua, ratus-ratusan kilometer enggak apa-apa. Karena ini sistemnya streaming virtual. Jadi jalannya bukan dari mesinnya kita, ini dari sistemnya mereka. Kita akses lewat online. Jadi tidak masalah, ini nggak akan panas ke komputernya kalian, aman sih. Sampai mana tadi kita? Ini sudah. Ini kontrolnya ada di sebelah kanan. Kalau ya sama juga sih, kalau misalkan juga di sebelah kanan nih. Ini kontrol ke volume, jaringan. Yaitu kalau di Linux dia ada di atas ini sebelah sini. Oke. Yang di bawah itu taskbar, yang di kiri atas itu ini, kiri atas kanan atas tuh ini. Terus yang di kiri atas itu activities, ini dia kayak patch Windows. Yang ini nih. Terus servernya bisa diakses lewat jaringan localhost 9090. Coba ya kita tes ya. Penasaran juga saya. Kayaknya ada riwayatnya di sini, sudah pernah pakai soalnya. Oh iya ada ini, tapi misalnya anggap saja kita belum ya. Kalau kita buka misal localhost /2 9090. Enter. Kenapa tidak bisa? Oh, karena tidak punya akses ya. Ini cuma bisa diakses sama user yang punya administrator atau akses root. Karena ini kayaknya sudah masuk ke pengaturan sistem ya. Nanti kita tes lah kalau kita sudah disuruh masukkan akun administrator. Tidak apa-apa, ini kita lanjut saya dulu. Oke, kita disuruh masukkan modul yang lain ya. Lab start access login di akun student. Oh iya, untuk sabar. Untuk kalian yang bingung ini maksudnya apa? Ini tuh bisa kalian gunakan sebagai informasi. Kita disuruh untuk masukkan di akun mana, di akun student, di mesin yang mana. Ini workstation. Jadi dia ada dua tipe ya. Ini itu adalah tipe user, ini adalah tipe mesin. Nah, di sini bisa kalian lihat. Ini kan tuh. Ini tipe mesin nih, ada workstation, ada utility, servera, classroom sama bastion. Ini tuh kayak kalau di utility ini berarti dia jalankan kalau kayak Windows ya, dia jalankan Windows sendiri, ini dia jalankan Windows sendiri begitu. Jadi aktivitas yang ada di masing-masing mereka ini itu jalan sendiri. Berbeda. Paling
dia cuma terhubung secara jaringan untuk bagi-bagi file atau bagaimana begitu. Tapi untuk progres kayak buka aplikasi, untuk penggunaan RAM atau apa, masing-masing punya sendiri. Untuk student yang tadi, sabar, aduh malah loading lagi. Aku di mana sekarang? Lah malah kembali ke sini. Nah, untuk student ini tuh nama usernya. Ini berarti kita disuruh ke student. Ini sudah akun student ya, jadi nggak usah kita rubah. Nah, kita khusus semua. Ini kembali ke activities. Masuk ke terminal. Lab start apa tadi? Akses login. Enter. Nah, ini pentingnya kita jalankan lab ya. Dia akan buat otomatis user baru nih, namanya operator 1. Biasanya begini nih untuk kita otak-atik. Coba kita lihat ya. Nah, yap benar. Di sini disuruh logout, terus kita login pakai user yang lain. Ini yang kita disuruh user. Kita login ulang, kita pilih user operator 1. Sandinya red hat. Oke, kita coba operasikan dulu ya. Tekan power off, logout, langsung logout. Nah, seperti yang kalian lihat di halaman utama ini sudah ada user baru. Tadi kan cuma student. Nah, ini ada ini operator 1. Nah, kita lihat bukan sandinya red hat. Sandinya red hat ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba masuk ke pengaturan activities user. Pengaturan activity user. Oh, ini user. Nah, unlock to add user and change setting. Ini maksudnya unlock ini kita berikan akses administrator ke akun operator 1 ini. Jadi perhatikan ya, apabila tidak diperlukan jangan tambahkan sembarangan ya. Karena akses administrator itu sangat rentan untuk dihack ya. Itu kayak incarannya lah. Incaran hacker itu untuk mendapatkan akses administrator. Karena kalau hacker sudah pegang itu administrator, bisa dibilang itu sistem kalian sudah bisa dipegang penuh sama peretas. Jadi hati-hati, jangan buka akses administrator ke sembarang orang. Bahkan kalian pun kalau pakai sistem operasi Linux secara normal, alangkah baiknya tidak digunakan selalu lah akses administrator itu atau akunnya gitu. Makanya secara default Linux itu tidak kasih akun dengan akses administrator ya. Kalian biasanya harus login sendiri. Username-nya turut, sandinya biasanya sandinya admin atau apa gitu. Tergantung dari bawaannya lah. Nah, login as dari user by using the GDM. Nah ya, di sini kita diarahkan juga untuk coba akun administrator ya, supaya kita bisa lihat. Logout aja langsung. Nah, jadi selain dari kedua user ini, sebenarnya itu ada bisa kita masuk sebagai administrator. Nih, lihat nama akunnya root, sandinya apa di situ Mas Bro? Red Hat juga sandinya. Oke, enter. Nah, ini ada peringatan ya. Login as privileged user should be avoided for security reason. If possible, user login as normal user. Jadi penggunaan akun yang mempunyai privilege seperti administrator ini tidak disarankan demi alasan keamanan. Gitu. Nah, karena kita sudah punya akses admin, seharusnya sudah kita bisa lihat tampilan dari localhost tadi ya. Nah, coba ya kita tes ya. Karena kan localhost itu salah satu bagian yang dikunci
untuk akses admin saja, karena ini kayaknya yang simpan pengaturan sistem. Nah, bisa dilihat di sini, bisa kan. Habis itu authenticate. Oh iya, masukkan operator 1 Red Hat. Nah ini biarkan aja. Advanced Acceptors. Masuk di akun untuk ganti sandi. Oh, kita disuruh ganti sandinya ini operator 1. Jadi kita masuk di accounts. Kita masuk di ini your account. Nah, ini kita ganti sandinya. Sandinya sebelumnya kan Red Hat. Kita disuruh ganti sandinya jadi RH104.course. 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 Oke, set password. Security alert. Oh, ini enggak apa-apa. Ini cuma peringatan, bukan artinya dia gagal ya. Cuma diperingati aja kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini sepertinya sandi sudah terganti. Bisa kita uji langsung ya. Coba kita log out. Terus kita cek sudah terganti nggak sandinya nih. Tadi kan sebelum sandinya Red Hat tuh. Nah, kita tekan enter. Oh ya, loadingnya lama. Pasti salah itu kan. Nah, bacanya betul ya, udah terganti RH104.course. Nah, gunanya akses admin tuh gitu. Jadi bisa kita ganti sandi dari akun lain tanpa harus kita login ke akun tersebut. Jadi akun root tadi dia bisa ganti sandi dari akun operator 1 ini tanpa operator 1 ini tahu. Ngeri. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa kita finish ya. Kita kembali ke akun student ini. Ini seperti yang tertera. Kita logout lagi. Logout. Ini saya sarankan sekali pakai internet yang stabil jaringannya ya, karena ini modelnya streaming. Demi alasan kenyamanan. Supaya nggak delay-delay ini. Oh iya, misalnya kalau kalian belum tahu, ini kenapa langsung muncul banyak begini nih. Ini kalian bisa tampilkan pakai arah panah di keyboard kalian, arah panah atas, arah panah bawah. Ini untuk navigasi riwayat input apa yang pernah kalian masukkan. Karena tadi di sini kita disuruh finish akses login, tinggal kita kembali aja ke riwayatnya kita sebelumnya, terus kita ubah start ini jadi finish. Membantu untuk menghemat waktu. Nah, proses selesai, operator satunya akan dihilangkan secara otomatis, tidak perlu kita delete sendiri. Luar biasa. Jadi penting ya kalian jalankan itu lab-lab ini kalau kalian mau jalankan instruksi ini. Oke, kayaknya sampai situ dulu ya. Setengah jam lebih doang lah ini materinya kita. Nanti kita lanjut lagi sampai full lah, sampai selesai kalau bisa. Tapi ya next video aja ya. Oke, sampai situ saya dulu. See you.